Selamat pagi, selamat bertemu buat anak-anak kelas 8 SMPS Reksmundi Pemala, baik itu anak-anak kelas 8A maupun 8B. Bapak Guru berharap anak-anak sekalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu saat ini, di mana kita diperhadapkan dalam satu wabah virus 19 COVID-19, tapi Bapak Guru berharap anak-anak sekalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran hanya kalian lakukan dari rumah masing-masing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih seperti dalam topik relasi dan fungsi, dan relasi kita sudah pelajari hari Senin yang kemarin, dan hari ini kita akan mempelajari fungsi, dan merupakan pertemuan kita yang kedua untuk materi relasi dan fungsi. Dan secara keseluruhan bahwa hari ini kita mempelajari dan bertemu dari pertemuan yang ke-11. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak sekalian, kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat menjalani tanggung jawab belajar hari ini di dalam materi relasi dan fungsi. Untuk itu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di hari baru di pagi ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami yang kami terima, baik itu kesehatan, kekuatan, bahkan juga kemampuan. Kami tetap sehat dalam menjalani hari-hari ini, dan Engkau akan terus bersama dengan kami, khususnya di dalam mempelajari materi hari ini bersama dengan Bapak Guru. Walaupun kami hanya belajar dan mengikuti pembelajaran dari rumah, tapi kami mohonkan Engkau akan memberikan kami semangat dan kesehatan yang baik untuk dapat menjalani pembelajaran hari ini dan seterusnya. Berkati semua kami, berkati Bapak Guru, berkati anak-anak sekalian yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Ini kami datang bermohon dan berserah, ampuni salah dosa kami, Tuhan, dengan kami. Dalam keampunan Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, apa yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini masih seperti yang lalu, bahwa yang diharapkan dalam kompetisi dasar saat ini untuk kompetensi pengetahuan 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu di dalamnya ada kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Dan untuk kompetisi dasar keterampilan poin 4.3, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Anak-anak sekalian, indikator yang diharapkan, kalian dapat menyebutkan relasi dua himpunan, kalian dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi, kalian juga dapat menyebutkan ciri-ciri suatu fungsi, kalian juga dapat menyajikan fungsi ke bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, menentukan nilai fungsi jika diketahui daerah asal, menentukan daerah asal jika diketahui dari nilai fungsi, dan juga kalian dapat mempelajari dari pembelajaran ini tujuan yang diharapkan, yaitu kalian menyebutkan dan mampu menyebutkan relasi atau hubungan atau pertemanan antara dua himpunan. Kalian juga dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dari suatu fungsi. Yang keempat, kalian dapat menyajikan fungsi ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kelima, kalian mendapatkan ciri-ciri fungsi. Dan keenam, kalian juga dapat membuat ciri fungsi ke dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dia juga himpunan pasangan berurutan. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk dalam materi fungsi hari ini. Dan sebelum kita masuk, tentunya akan ada pertanyaan, apa itu fungsi? Ya, fungsi itu adalah suatu himpunan A dipetakan ke himpunan B, di mana di antara dalamnya ada relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu dari himpunan B. Dari pernyataan kalimat tersebut, kalau kita
bahwa dalam bahasa atau kalimat sehari-hari berarti kita mengatakan bahwa ada dan semua himpunan A atau himpunan pertama itu mempunyai satu pasangan di himpunan B. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari kata setia, semua mempunyai satu pasangan, tidak mendua hati. Ya, kita lihat misalnya seperti pernyataan yang kita telah pelajari hari Senin yang lalu tentang relasi. Apakah relasi dari suatu ibu kota, dari himpunan ibu kota negara ke himpunan nama-nama negara merupakan suatu fungsi? Pertanyaan yang kedua, apakah relasi yaitu mempunyai tanggal lahir dari himpunan siswa kelas 8 SMP Sri Pola ke himpunan tanggal dalam satu bulan merupakan fungsi? Kemudian pertanyaan berikut, apakah relasi yang mempunyai hobi dari suatu himpunan siswa kelas 8 SMP Sri Pola ke himpunan macam-macam hobi merupakan juga fungsi? Kita lihat satu persatu pembahasannya. Ini menggunakan diagram panah. Tadi dikatakan bahwa fungsi itu ada 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Untuk kasus pertama, kita lihat apakah himpunan P yang anggotanya Bali, Jawa Barat, NTB, Sulsel, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan himpunan H anggotanya Makassar, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Mataram, di mana relasinya itu mempunyai ibu kota. Jadi anggota himpunan F mempunyai ibu kota di anggota himpunan H. Kita lihat Bali memanah ke Denpasar, kemudian Jawa Barat ke Bandung, Sulsel ke Makassar, NTB ke Mataram, Sumatera Utara ke Medan, dan Kalimantan Barat ke Pontianak. Ternyata semua anggota himpunan F mempunyai satu pasangan di himpunan H. Ini sudah merupakan pasti, dan pasti itu adalah suatu fungsi. Jadi F dipetakan ke H, himpunan F dipetakan ke himpunan A yang mempunyai relasi ibu kota, itu merupakan fungsi. Ini digambarkan dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, tentang tanggal lahir dari siswa kelas 8 SMP Sri Pola. Apakah ini juga dikatakan fungsi? Ya, sumbu X itu diwakili oleh himpunan pertama yaitu R, himpunan semua siswa kelas 8 SMP Sri, dan himpunan yang kedua vertikal, sumbu Y yaitu himpunan W, yaitu himpunan tanggal lahir. Misalnya Randy lahir tanggal 1, Marsha juga tanggal 1, Aco tanggal 2, Julia juga tanggal 3, Stanis tanggal 3. Semua siswa kelas 8A kelas 8 mempunyai satu tanggal lahir. Walaupun dalam tanggal 1 ada 2 orang, Randy, Marsha, dan tanggal 3 ada 2, Julia dan Stanis. Tetapi karena himpunan R, himpunan pertama, dipetakan ke himpunan W, himpunan kedua, dengan relasi yaitu himpunan tanggal lahir, relasi tanggal lahir. Ternyata bahwa dari diagram Kartesius ini yang menyatakan relasi tanggal lahir dari siswa-siswi SMPS Rex Mundi Pemula kelas 8 itu juga merupakan fungsi. Lain halnya kalau saya balik, W dipetakan ke R, tanggal lahir dipetakan ke siswa, berarti salah, mendua hati. 3 mendua hati yaitu ke Julia dan ke Stanis, 1 juga mendua hati ke Randy dan ke Marsha. Tetapi karena tadi dari R ke W, berarti itu merupakan fungsi. Yang kedua, yang kasus yang ketiga tadi, ini dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Randy dengan hobi bersepeda, Marsha dengan bersepeda, Julia dengan bermusik, Stanis bermusik, Aca berenang. Jadi tidak ada siswa kelas 8 itu yang mempunyai 2 hobi. Semua satu, walaupun ada yang sama hobinya. Tetapi kalau dilihat dari kasus ini, dari diagram
himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi, karena tidak ada anggota himpunan pertama baik itu Randy, Marsha, Julia, Stanis, Aca yang mempunyai 2 hobi. Semua mempunyai 1 hobi. Jadi dikatakan ini adalah juga fungsi. Sekarang ada kodomain, kodomain dan range. Apa itu? Kita lihat dengan menggunakan diagram panah. Misalnya himpunan C, anggotanya Randy, Marsha, Julia dan Stanis. Himpunan M, anggotanya bersepeda, berenang, memusik. Relasi yang terjadi yaitu mempunyai hobi. Kita lihat, Randy mempunyai hobi bersepeda, Marsha juga mempunyai hobi bersepeda, Julia bermusik, Stanis juga bermusik. Sekarang kita lihat, dikatakan bahwa domain itu katanya Randy, Marsha, Julia dan Stanis. Kodomain bersepeda, berenang dan bermusik. Range bersepeda, bermusik. Dari pernyataan contoh ini dan diagram panah ini, kemudian relasinya adalah mempunyai hobi. Dari C ke M, panahnya C ke M, bukan M ke C. Ini sudah pasti dikatakan fungsi, karena dari C ke M ya. Randy dan Marsha mempunyai 1 pasangan di himpunan kedua, di himpunan M. Yaitu walaupun Marsha dan Randy itu mempunyai hobi sama, bersepeda, begitu juga Julia dan Stanis punya hobi yang sama yaitu musik, tetapi mereka mempunyai hanya 1 hobi. Dia bilang domain Randy, Marsha, Julia, Stanis. Berarti domain adalah itu merupakan daerah asal, daerah suku pertama atau daerah himpunan pertama, himpunan C. Kodomain bersepeda, berenang dan bermusik. Berarti semua anggota himpunan kedua. Berarti kalau begitu kita bisa tarik kesimpulan bahwa domain adalah daerah asal kodoma atau daerah pertama. Kodomain itu daerah kawan atau daerah kedua atau himpunan kedua. Kemudian range adalah bersepeda dan bermusik. Itu hasil dari hobinya. Jadi domain adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, range adalah daerah hasil. Sekarang yang unik kodomain dan range. Coba lihat anak-anak, perhatikan. Ternyata bahwa semua anggota himpunan atau range daerah hasil itu merupakan anggota kodomain. Contoh, dengan kasus mempunyai hobi, himpunan C dan dipetakan ke M dengan relasi mempunyai hobi, yaitu range-nya itu bersepeda dan bermusik. Berarti daerah hasil itu selalu berada di daerah kawan, tetapi daerah kawan belum tentu semua itu adalah daerah hasil. Contoh, daerah hasil hanya bersepeda dan bermusik, berenang tidak. Jadi kodomain yang besar, range yang kecil. Range ada di dalam kodomain, tetapi kodomain tidak ada di dalam range. Ingat itu anak-anak ya. Jadi domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan K, dan range adalah daerah hasil. Semua anggota daerah range, daerah hasil ada di kodomain, tetapi belum tentu daerah kodomain, semua daerah kodomain itu ada di daerah range. Ya. Dari kasus itu, kira-kira ada yang dapat mengulang apakah domain itu, kodomain itu dan range ya. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Ingat itu anak-anak sekalian. Perhatikan kembali kasus yang ada. Dia bilang ada sebuah perusahaan taksi, namanya perusahaan taksi Yellow, menetapkan ketentuan bahwa tarif awal taksi adalah 10.000. Pada saat kita akan masuk, kita baru buka pintu, kita harus membayar, sudah harus membayar 10.000. Dan tarif per kilometernya setelah kita berjalan, tiap kilometer kita harus bayar 5.000 rupiah. Itu problemnya, itu masalahnya yang ada di dalam taksi Yellow. Kebetulan karena taksi Yellow ya warnanya juga yellow. Kemudian dari kasus itu, dari pernyataan itu ada 5 kasus yang muncul. Pertanyaannya, tentukan tarif taksi Yellow jika menempuh jarak
5 km, 10 km, 15 km, 20 km, dan 25 km. Jika Pak Andi hanya mempunyai uang 100.000 di dompetnya, berapa kilometer jarak maksimal atau jarak yang paling banyak yang dapat ditempuh oleh menggunakan taksi yellow? Kemudian yang ketiga, problem yang ketiga, masalah yang ketiga, dari jawaban yang kalian buat pada soal A, kalian akan mendapatkan 5 pola. Bagaimana dalam pola tersebut yang selalu tetap? Masih sama dengan kasus C, tetapi dia bilang yang selalu berubah-ubah. Kemudian pertanyaan yang kelima, coba tuliskan rumus fungsi dari permasalahan ini. Ingat bahwa variabel adalah suatu dalam aljabar yang dapat berubah-ubah nilainya, seperti yang kita sudah pelajari kemarin tentang bilangan aljabar. Ya, ingat anak-anak. Sekarang kita lihat, jika dia berjalan 5 km, start pertama 10.000, berarti 5 kali 5.000, 1 km 5.000, menjadi 25.000 tambah 10, 35.000, sehingga dan seterusnya. Kalau 10 km 60.000, 15 km 85.000, 20 km 110.000, 25 km 135.000. Sehingga dari pernyataan ini ternyata bahwa jika X adalah jarak yang ditempuh konsumen atau Pandi, maka itu adalah 10.000 ditambah X kali 5.000, atau 10.000 tambah X kali 5.000, ini tanda kali, X kali 5.000 menjadi 5.000X. Ini adalah pernyataan untuk hubungan sumbu X terhadap jarak yang akan ditempuh oleh taksi yellow. Kita lihat permasalahannya. Yang ada bahwa 35.000, 60.000, 85.000, 110.000, dan 135.000 untuk setiap kenaikan 15, 10, 20 km dan 25 km. Jarak X nya ditempuh oleh konsumen adalah 10.000 ditambah 5.000 X. Sekarang fungsi itu dinotasikan dengan lambang F atau G atau H. Fungsi F yang menghubungkan anggota himpunan A dan himpunan B dinotasikan fungsi A dipetakan atau dinotasikan ke B. Jika X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, maka fungsinya dinotasikan adalah fungsi X dipetakan ke Y, atau fungsi X memetakan fungsi X. Berikut kita lihat aplikasinya dalam diagram panah. Misalnya X dipetakan ke X merupakan fungsi dari Y. Begitu pula dengan X merupakan fungsi dari Fx. Dari yang pertama, himpunan A yang beranggotakan X adalah domain, dan himpunan B yang beranggotakan fungsi beranggotakan Y atau fungsi S adalah range, hasil. Kemudian 5, 10, 15, 20, 25 itu anggota himpunan A, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km. Dan himpunan B 35.000, 60.000, 85.000, 110.000, dan 135.000. Kemudian relasinya itu fungsi X sama dengan 10.000 tambah 5.000X. Sekarang jika X nya diganti dengan 5, berarti F5 sama dengan 10.000 tambah 5.000 kali 5. 5.000 kali 5 itu 25.000 tambah 10 menjadi 35.000. Dari keterangan tersebut kita coba mengaplikasikannya di dalam soal. Diketahui rumus fungsi X yaitu sama dengan 3X tambah 5. Tentukan nilai fungsi untuk setiap nilai X pada domain daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Untuk X nya negatif 2, F negatif 2 itu sama dengan ini, X ini diganti dengan negatif 2, 3 kali X, 3 kali negatif 2 tambah 5, 3 kali negatif 2 negatif 6 tambah 5 negatif 1.
Untuk X nya dengan negatif 1 diganti F min 1 sama dengan 3 kali min 1 tambah 5. 3 kali min 1 min 3 tambah 5 positif 2. Untuk X nya sama dengan 0, fungsi 0 sama dengan 3 kali 0 tambah 5. 3 kali 0, 0 tambah 5, 5. Untuk fungsi X sama dengan 1, fungsi 1 sama dengan 3 kali 1 tambah 5. 3 kali 1, 3 tambah 5, 8. Untuk fungsi X sama dengan 2, fungsi 2 sama dengan 3 kali 2 tambah 6. 3 kali 2, 6. Maaf, 3 kali 2 tambah 5. 3 kali 2, 6 tambah 5, 11. Sehingga kalau kita disuruh tentukan dari kasus ini yang mana merupakan domain, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Yang mana kodomain, yaitu negatif 1, 2, 5, 8, 11. Yang mana range, ya ini negatif 1, 2, 5, 8, dan 11. Kita lihat kembali untuk contoh berikut. Masih sama. Sehingga didapat himpunan pasangan berurutannya untuk fungsi X sama dengan 3x tambah 5 dengan domain negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, yaitu negatif 2, negatif 1, negatif 1, 2, 0,5, 1,8, 2,11. Untuk diagram panahnya, negatif 2 dipanahkan ke negatif 1, negatif 1 dipanahkan ke 2, 0 ke 5, 1 ke 8, dan 2 ke 11 dengan fungsi X sama dengan 3x tambah 5. Ini dengan diagram, dengan himpunan pasang berurutan, ini dengan diagram panah. Contoh berikut. Diketahui rumus fungsi X sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Jika ditentukan fungsi X sama dengan 11, tentukan linear X. Dikatakan fungsi X sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Fungsi X itu sama dengan 11. Jadi nilai fungsi ini, X ini kita ganti nanti dengan 11. Jadi misalnya begini, 2x kuadrat kurang 7 sama dengan 11, karena fungsi X sama dengan 11, atau 11 sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Kalau dibalik tulisannya ini sama. Kemudian 2x kuadrat tetap karena di sendiri ada yang sejenis, yaitu konstantan negatif 7 dan 11 dikumpulkan sejenis. Jadi 11 ini pindah tempat ke sebelah, jadi berubah tanda. Tadinya negatif menjadi positif. 11 tambah 7 menjadi 18. 2x kuadrat sama dengan 18. X kuadrat saja sama dengan arti 18 bagi 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. Karena ini kuadrat, berarti lawan kuadrat adalah akar. Jadi X saja itu akar 3. Akar 9. Akar 9 adalah 3. Untuk fungsi X sama dengan 2x kuadrat kurang 7 dan fungsi X sama dengan 11, itu jawabnya adalah X nya itu adalah negatif, adalah positif 3. Berikut kita lihat dari contoh soal ini, sehingga didapat bahwa himpunan pasangan berurutan fungsi X sama dengan 2x kuadrat kurang 7 dan fungsi X sama 11, yaitu C 3,11. Itu untuk diagram atau himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram panahnya, ya ini A dipetakan ke B dengan relasi fungsi X sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Jika A nya 3, X nya 3, maka fungsi 3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat kurang 7. 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 9 18 kurang 7 sama dengan 11. Nah, bagaimana kalau kita mau menggambar grafik suatu fungsi? Sebelum kita masuk dan kita belajar tentang membuat grafik suatu fungsi, kita mendapat tugas relasi dengan fungsi berikut ini. Jadi anak-anak yang mengerjakan tugas hingga jam 4 sore nanti dikumpulkan. Soal ini Bapak Guru sudah tuangkan di dalam tugas kelas, di dalam classroom
sesuai dengan kelas masing-masing siswa. Jadi ada 5 soal dan terakhir bukan jam 4, jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Ingat, Bapak Guru tidak akan pernah membaca di jawaban yang kalian upload ke WA Bapak Guru, karena tidak akan pernah terbuka, memori HP Pak Guru penuh. Sehingga jika kalian mau untuk diperiksa, kalian jawab, upload ke tugas kelas sesuai dengan kelas room masing-masing. Ya, untuk itu masih ada siswa yang katanya tidak mengetahui classroom karena tidak pernah mengikuti atau mengikuti video pembelajaran itu dengan di skip, sehingga tidak ada gunanya karena tidak tahu cara-cara mengerjakannya. Untuk itu pada seluruh siswa bahwa kalian akan mengupload jawaban kalian di classroom sampai batas jam 8 malam hari ini. Dan kalian kalau belum mempunyai classroom, kalian install dulu di Play Store, kemudian kalian masukkan dan bergabung untuk kelas 8A, 7B4, SJ5A, dan untuk kelas room 8B dengan gabungan CG5, GZKG. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Guru mengucapkan terima kasih perjumpaan hari ini dan salam sehat buat anak-anak sekalian. Tetap semangat, tetap terus menjaga kesehatan teristimewa di dalam kehidupan kita masing-masing dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu akibat virus COVID-19 pandemik yang melanda seluruh dunia ini. Anak-anak kiranya tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti kehidupan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan menggunakan air bersih, air mengalir, dan menggunakan sabun. Kemudian jika keluar dari rumah selalu jaga jarak dengan orang-orang yang ada di luar dari rumah kita, dan terlebih khusus kalian menggunakan masker. Tidak boleh keluar tanpa menggunakan masker. Terima kasih. Salam sehat dan terus semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini.